Kemudian beberapa sampai lagi sekarang ini kayak kosong kosong dan dari kelompok adik sini saya akan menjelaskan tentang laporan marketing pertama yaitu dalam 5 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang dan terdapat struktur anatomi pada brain meliputi pusat, ventral, dan artikulator. Pertama, di sini saya akan menjelaskan proses. Misalnya itu ada yang nafas itu ada 7 vertebrae JPS atau biasa disebut dengan C1 sampai dengan C7. Lalu yang kedua ada 12 vertebrae C atau biasa disebut dengan T1 sampai dengan T12. Lalu yang ketiga ada 5 vertebrae baris atau biasa disebut dengan L1 sampai dengan N4. Lalu ada satu dan juga yang pertama yaitu vertebrae cervicalis. Dia itu punya berbulu anterius, arcus anterior, dan juga fovea debilis yang bersinggungan facies articularis anterior membentuk articulatio atlanto axiale media. Lalu dia itu juga punya facies articularis superior yang bersemi dengan condylus occipitalis membentuk articulatio atlanto occipitalis. Lalu yang kedua itu ada vertebrae thoracicae itu yaitu mempunyai bentuk seperti jantung, lalu foramen yang kecil dan bulat, lalu dia itu punya 12 vertebrae ditandai dengan adanya persendian dengan fosfat. Fovea, contohnya itu fovea costalis superior dan anterior ditambah dengan fosfat. Lalu juga ada fovea costalis proximal transversi ditambah dengan tuberculum fosfat. Lalu yang ketiga adalah vertebrae lumbalis, yaitu korpusnya besar dan seperti ginjal. Dia tidak punya foramen transversalium, lalu foramen vertebrae ini berbentuk segitiga. Lalu selanjutnya ada osakrum. Osakrum itu dibagi menjadi dua, yaitu facies alpina dan juga facies dorsalis. Untuk facies alpina sendiri itu jika dilihat dari depan itu terlihat cekung. Lalu lubang-lubangnya itu banyak. Itu biasanya disebut dengan foramina sapina anterior. Ini. Lalu uh, linear transfer yang menghubungkan foramina trabealis berseberangan dan juga promoniumnya itu sangat penting dalam menentukan ukuran batis pada yang obstetrik. Lalu yang kedua itu ada facies totalis. Itu yaitu tapak dari belakang. Krista sacralis lateralisnya itu merupakan peninggian yang terletak di lateral pas aku. Lalu krista sacralis mediananya merupakan peninggian yang terletak di tengah sakrum dan krista sacralis medialis itu merupakan peninggian os di antara krista sacralis mediana dan juga krista sacralis lateralis. Lalu dia itu juga punya lubang-lubang kecil atau bisa disebut dengan foramina sacralia posterior. Yang terakhir itu dia os ada Oscopius. Oscopius itu gabungan dari 4 vertebrae yang akan membentuk tulang berbentuk segitiga basis dari basis basisnya dari Oscopius akan bersindi dengan tepi bawah osakro. Lalu sekarang saya akan menjelaskan um, tentang ligamentanya. Yang pertama ada ligamentum C, yaitu berfungsi untuk mencegah fleksi berlebihan dan menggerakkan kembali ke posisi awal atau anatomis. Lalu yang kedua ada
infraspinatus ligamen, yaitu yaitu menghubungkan ujung-ujung proximal spinosum dari BC7 sampai dengan sakrum. Lalu yang ketiga itu ada interspinatus ligamen, yaitu dia itu menghubungkan seluruh proximal spinatus yang berdekatan. Lalu ada ligamentum flavum. Ligamentum flavum itu mempunyai fungsi mencegah pemisahan laminae saat fleksi. Lalu ada posterior longitudinal ligamen, yaitu dia itu fungsinya itu mencegah hernia nukleus pulposus ke arah posterior. Dan juga ada anterior longitudinal ligamen. Eh, Yaitu fungsinya itu untuk mencegah hiperekstensi dan juga kolumna vertebrae dan menjaga kestabilan. Yang terakhir itu artikulasionya. Artikulasionya itu ada cervitalis, yaitu miring dari anterior ke posterior. Ini menunjukkan sendi zygogofisialis, lalu ada thoracica, yaitu dia vertikal, dan juga lumbalis, yaitu yang terbungkus. Dia itu berfungsi untuk penopang badan. Ya, soal nomor 2. Soalnya yaitu seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Dia terjatuh dengan posisi berdiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kiri. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Plexus ini ada gambar plexus brachialis, yaitu anyaman saraf dari nervus cervicalis 5 hingga nervus thoracalis 1, yang berakhir menjadi 3 fasciculus, yaitu yang pertama fasciculus lateralis, yang kedua fasciculus medialis, dan yang ketiga ada fasciculus posterior. Pada fasciculus lateralis itu dibagi menjadi ada 3 bagian, yaitu nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, dan juga nervus medianus yang lateral latex lateral. Lalu yang kedua yaitu ada fasciculus medialis, yaitu ada nervus thoracalis medialis, ada nervus cutaneus medialis, ada nervus cutaneus anteromedialis, nervus ulnaris, dan juga nervus medianus radix medial. Lalu yang terakhir itu ada fasciculus posterior, yaitu ada nervus subcapularis superior dan nervus subcapularis inferior. Yaitu Minggu 33 tahun merupakan seorang atlet berlari cepat. Suatu hari ketika sedang berhenti, Minggu tiba-tiba mengalami nyeri hebat di tupai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiogonadales meliputi fossa, muskuling, dan inflasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fossa. Fossa dari femur, yaitu yang pertama, kalau dia tampak anterior itu dia permukaannya terlihat halus, dan saat tampak posterior dia sedikit ada tekstur massa dan juga ada tonjolan yang lurus ini atau bisa disebut dengan membrane foramen. Os femoris juga punya tonjolan yang disebut dengan caput ossis femoris. Lalu di sini juga ada uh, trochanter mayor dan juga mempunyai penonjolan yang lain, itu seperti dengan Korea Carditis femoris, column ossis femoris, tuberculum tuberculum quadrum, dan juga fossa Troch dan Hontet. Sekarang saya akan menjelaskan tentang muskuli. Muskuli dari recto femoris nampak anterior itu pertama dia muskuli iliopsoas, yaitu ada muskuli iliacus dan juga muskuli psoas major. Dan di sini juga ada muskuli tensofaciolatae, dan di sini juga ada muskuli sartorius, yaitu berfungsi sebagai uh, fleksi abduksi rotasi lateral tupai atas dan fleksi dan endorotasi tupai bawah. Lalu di sini ada
musculi quadriceps femoris. Yang pertama meliputi musculus vastus lateralis, musculi rectum femoris, dan juga musculi vastus medialis. Yaitu berfungsi sebagai ekstensi tungkai bawah. Lalu di sini juga ada musculi vastineus, musculi atuperomus, dan musculi gracilis. Selanjutnya, musculi radiolemoris sama medial. Di sini ada obturator externus, yaitu berfungsi sebagai rotasi lateral tungkai atas. Lalu di sini ada abductor magnus, abductor brevis, dan juga abductor longus, yaitu berfungsi untuk abduksi tungkai atas. Di sini juga ada gracilis, dia itu juga fungsinya juga sama. Lalu ini muskuli regiofemoris tampak posterior. Yang pertama itu dia di atasnya ada quadrifemoris, sini ada tuber ischiaticum, juga ada adductor magnus, juga ada caput longum musculus femoris. Di sini ada adductor magnus pars hamstring, dan di sini juga ada semitendinosus. Ini seminis brachiosus itu dia mempunyai fungsi untuk fleksi tangkai bawah dan juga ekstensi tangkai atas, tungkai atas. Di sini juga ada caput brevispulus femoris. Di, eh, di sini juga ada bagian chamber anterior ke dalam vacuolatis sekitar sendi venus, dan juga ada pada asclepius anterior tibia melekat pada axilla. Inovasinya itu dia diawali dengan arteri iliaca komunistik sinistra. Ini akan berpisah menjadi arteri iliaca eksterna dan juga internal. Lalu arteri femoralis berlanjut menjadi arteri femoralis profunda. Kemudian menurun melewati hiatus acromius dan berubah menjadi arteri popli ya di posterior lutut. Arteri popliteal itu terbagi menjadi arteri tibialis anterior dan arteri tibialis superior. Sekian penjelasan saya tentang laporan praktikum anatomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.